Guys, jangan pegang daunnya. Kan lagi pandemi COVID-19. Takut deh. Eits, tenang saja, tidak perlu cemas. Hal penting yang harus kalian lakukan adalah terapkan 5M. Eits, jangan lupa, kita juga harus menjaga sistem imun tubuh kita loh. Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Baik sekali cara untuk meningkatkan sistem imun tubuh di masa pandemi ini, dari konsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum suplemen vitamin C dan juga D, berjemur, berolahraga teratur, dan tidur yang cukup. Kamu bisa memanfaatkan tanaman herbal juga loh. Hah? Pakai sayur? Betul sekali. Salah satu tanaman herbal yang dapat kamu manfaatkan adalah tanaman sambiloto. Nah, tanaman ini disebut juga King of Bitter. Dia tumbuh di daerah dataran rendah dan juga tinggi. Nah, sambiloto ini juga mudah loh ditemukan karena dia tersebar luas di Indonesia. Nah, ini nih King of Bitter kita. Wow, keren banget. Berarti ini bisa langsung dipetik dan dimakan dong? Eits, tunggu dulu. Daun sambiloto yang sudah dipetik atau dikeringkan harus direbus terlebih dahulu. Nah, untuk tujuan meningkatkan sistem imun, daun sambiloto ini boleh diambil 3-9 gram herbal kering atau 25-27 gram untuk daun segar. Nah, lalu direbus dengan 100 ml air dan diminum 2 kali sehari sebelum makan. Ekstrak sambiloto juga bisa disimpan pada tempat yang kering dalam wadah tertutup. Wah, ternyata mudah ya. Oke, kalau gitu mulai besok aku bakal makan seember daun sambiloto biar aku nggak kena COVID. Eits, jangan sembarangan. Tanaman herbal juga memiliki efek samping loh jika digunakan secara berlebihan. Efek samping yang dapat timbul berupa mual-mual, muntah, kehilangan selera makan, hingga perut yang terasa tidak enak. Oh gitu. Tapi ini boleh dikonsumsi setiap hari kan? Boleh dong, sambiloto juga udah teruji secara in vivo, in vitro, dan klinis. Jadi nggak perlu takut karena aman dikonsumsi. Tapi disarankan penggunaannya tidak lebih dari 18 gram per hari ya. Tuh Bun, dengerin. Jangan kebanyakan minumnya. Segala yang kebanyakan nggak baik. Asyik bos. Nah, satu lagi guys, penggunaan tanaman sambiloto pada pasien kardiovaskular perlu diperhatikan. Penelitian menunjukkan jika sambiloto dikonsumsi secara bersamaan dengan obat pengencer darah, sambiloto ini bisa memberikan efek yang menghambat tingkat penggumpalan darah. Selain itu, untuk ibu hamil dan menyusui dilarang menggunakan herbal sambiloto karena dapat menggugurkan kandungan dan memiliki efek berlawanan dengan hormon progesteron endogen. Udah sore nih, kita pulang yuk. Yuk! Aku tapi masih penasaran nih. Kenapa ya sambiloto bisa buat COVID? Setahu aku sih, sambiloto ini dapat merangsang sistem imun tubuh dengan baik, seperti sistem imun alami tubuh manusia atau sistem imun bawaan yang nantinya akan menghasilkan imunitas yang lebih baik dengan cara meningkatkan produksi sel darah putih. Dalam beberapa riset, tanaman sambiloto juga terbukti dapat menghambat protease dari nCoV-mPro dan SARS-CoV-mPro. Penelitian juga menunjukkan bahwa sambiloto dapat mengatur respon imun bawaan dan adaptif. 100 buat Leo. Bentar. Apaan tuh sistem imun adaptif dan bawaan? Aku nggak ngerti deh. Jadi gini, imunitas merupakan suatu reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh terhadap bahan asing yang masuk dalam tubuh. Nah, reaksi tubuh ini dilakukan oleh sistem imun. Sistem imun pada manusia sendiri terbagi menjadi dua, yakni sistem imun bawaan atau innate dan sistem imun adaptif. Sistem imun innate merupakan sistem imun sebagai bentuk pertahanan pertama kali ketika ada mikroba penyebab infeksi atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan sistem imun adaptif merupakan sistem imun yang akan merespon ketika sistem imun innate tidak dapat menghancurkan mikroba penyebab infeksi atau benda asing tersebut. Keren banget deh. Kok baru tahu ya? Kemana aja aku selama ini? By the way,
Sambiloto punya kandungan apa sih sampai bisa bikin imun-imunnya kuat gitu? Sambiloto ini memiliki senyawa aktif yang bernama andrografolida. Senyawa ini dapat meningkatkan kerja sistem imun dan menstimulasi sistem imun secara spesifik. Respon antigen spesifik akan memproduksi sel darah putih dalam jumlah besar yang dapat menyerang bakteri atau antigen asing. Dengan kata lain, Sambiloto bekerja sebagai imunomodulator yang memiliki sifat sangat selektif. Hal ini dikarenakan jika adanya rangsangan, maka imunomodulator akan menghasilkan reaksi imun pada satu atau lebih antigen. Duh, bentar-bentar. Apalagi nih imunostimulan? Jadi, imunomodulator itu terbagi jadi dua, yakni imunostimulan dan imunosupresor. Imunostimulan bekerja dengan menstimulasi sistem imun sehingga meningkatkan sistem imun pada tubuh. Sedangkan imunosupresan akan menekan sistem imun dan menurunkan kekebalan pada tubuh. Pasti udah tahu dong Sambiloto termasuk yang mana? Imunostimulan ya? Yes, betul sekali. Udah guys, udah nyampe nih. Capek banget ya, tapi seru sih. Thank you ya guys, udah mau sharing tentang Sambiloto ini. Oke deh guys, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, serta tidak lupa menjaga sistem imun tubuh di masa pandemi ini ya. Bye-bye guys. See you. See you.